Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Kewirausahaan 1 yang membahas tentang startup di bidang transportasi inovatif. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Faiz Matar Nabil dengan NIM 2200302083 dari kelas 2A1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Diki Pratama, mahasiswa STEN angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2200302113. Halo, perkenalkan nama saya Brian Willy dengan nomor induk mahasiswa 2200302050 dari kelas 2A1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sasa Cecilia, kelas 21, NIM saya 2200302175. Perkenalkan nama saya Bima Saputra dari kelas 21. Oke, dan langsung saja kita mulai. Yang pertama ada bisnis di bidang transportasi inovatif. Inovasi di bidang transportasi dengan prinsip ekonomi berbagai telah melahirkan sektor industri jasa baru, yaitu jasa ride sharing online. Perusahaan ini dapat menampilkan secara sederhana namun komprehensif 9 komponen penting dari sebuah bisnis. Model bisnis adalah metode yang membantu perusahaan bercerita tentang kondisi internal perusahaan. Inovasi teknologi telah bermunculan di beberapa sektor, tidak terkecuali pada sektor transportasi umum. Salah satu inovasi dalam bidang bisnis transportasi yaitu munculnya bisnis operator layanan transportasi online yang dikenal dengan istilah ride sharing. Ride sharing atau lebih dikenal dengan istilah bahasa Indonesia numpang merupakan bagian dari sistem sharing ekonomi atau ekonomi berbagai yang berbasis teknologi pada industri jasa transportasi. Sistem sharing ekonomi memungkinkan terjadinya sewa-menyewa aset yang dimiliki, termasuk dalam hal ini meminjamkan tenaga dan kendaraan dalam wujud jasa online ride sharing. Kendaraan yang bisa digunakan untuk bisnis ride sharing terdiri dari kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Dan slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan nama saya Bima Saputra dari kelas 21. Usaha kecil dapat memanfaatkan kanvas model bisnis sebagai salah satu strategi dalam menghadapi persaingan. Kanvas model bisnis khusus ini menggambarkan hubungan antara pemilik bisnis dan mitra mereka serta pelanggan mereka. Dalam kanvas model bisnis ini terdapat 9 blok yang saling terkait satu sama lain, yaitu 1. Customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partnership, dan cost structure. 1. Customer segment. Segmen pelanggan menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Pelanggan adalah inti dari setiap model bisnis. Tanpa pelanggan yang memberikan keuntungan, tidak ada satupun perusahaan yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. 2. Value proposition atau proporsi nilai. Blok bangunan proporsi nilai menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik. Dasar pemikiran yang diharapkan oleh pelanggan yaitu bagaimana mereka membeli suatu barang atau jasa di sebuah perusahaan dengan mendapatkan nilai kepuasan tertinggi. 3. Channel atau saluran. Blok bangunan channel menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan proporsi nilai. Saluran komunikasi distribusi dan penjualan merupakan penghubung antara perusahaan dan pelanggan. 4. Customer relationship atau hubungan pelanggan. Customer relationship adalah tipe hubungan yang ingin dijalani dengan para pelanggan dari segmen pasar yang spesifik. Perusahaan seharusnya memikirkan tipe hubungan yang akan dijalin dengan para pelanggan. 5. Revenue stream atau arus pendapatan. Revenue stream dalam pendapatan adalah pendapatan yang diterima perusahaan dari masing-masing segmen pasar, atau dengan kata lain revenue stream adalah pemasukan yang biasanya diukur dalam bentuk uang yang diterima perusahaan dari pelanggannya. Selanjutnya yang keenam adalah key resources atau sumber daya utama. Key resources menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Setiap model bisnis merupakan sumber daya utama. Sumber daya utama ini membuat perusahaan untuk membentuk dan menawarkan value proposition, mendapatkan pasar, mengawasi hubungan dengan segmen-segmen pasar, dan mendapatkan penghasilan.
Lalu yang ketujuh ada key activities. Activities kunci. Key activities adalah tindakan terpenting yang harus diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses setiap model bisnis. Memiliki aktivitas-aktivitas kunci juga diperlukan untuk menciptakan dan memberikan proporsi nilai. Menjangkau pasar, mempertahankan hubungan pelanggan, dan memperoleh pendapatan. Lalu yang kedelapan ada partnership atau kemitraan utama. Key partnership adalah mitra utama dalam bisnis, misalnya supplier, sehingga model bisnis dapat berjalan, perusahaan menjalin kerjasama, menjadi landasan dari beberapa model bisnis. Perusahaan membuat aliansi, mengoptimasi model bisnisnya, mengurangi risiko atau memperoleh sumber daya. Selanjutnya yang ke-9, ada cost structure atau struktur biaya. Cost structure adalah komponen-komponen biaya yang digunakan supaya di organisasi atau perusahaan bisa berjalan sesuai model bisnisnya, membuat dan meningkatkan nilai tambah, berhubungan dengan pelanggan, dan mendapatkan penghasilan untuk semuanya. Oke, jadi konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan nyata terhadap tipe-tipe konsumen, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Bisnis model generation atau lebih populer dengan sebutan bisnis model kanvas adalah suatu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat rupa usaha yang sedang atau akan kita jalankan. Oke, yang berikutnya adalah Numpang sebagai salah satu platform aplikasi online ride telah menerapkan bisnis model kanvas dalam usahanya. Yang pertama dari segi customer segment, yang pertama ada anak muda, pelajar, dan mahasiswa. Yang kedua ada pekerja kantoran, yang ketiga ada pengguna transportasi publik, dan yang keempat ada orang dewasa pria dan wanita usia 17-45 tahun. Yang kedua ada customer relationship, yang pertama ada diskon dan promo, kedua ada gathering, ketiga ada email dan WhatsApp newsletter, 4 fitur apps. Selanjutnya ada segi channels, 1 aplikasi numpang, 2 Instagram, 3 iklan billboard, 4 testimoni pelanggan. Selanjutnya ada value proposition. Kemacetan adalah permasalahan utamanya yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini, dengan yang ditawarkan numpang yaitu sharing economy. Selanjutnya key activities. Yang pertama menghubungkan driver dengan penumpang, kedua manajemen data pengguna. Selanjutnya ada key research. Pertama ada Google Maps, kedua aplikasi numpang, 3 infrastruktur server, 4 skill staff. Selanjutnya dari segi key partners, yang pertama ada App Store for iOS, 2 Google Store for Android, 3 OVO, 4 mitra pemudi, 5 supplier atribut baju dan jaket, 6 ada penyedia infrastruktur server. Nah, kesimpulan dari bisnis model kanvas ini adalah model bisnis platform online ride sharing. Nopang sudah sesuai dengan standar bisnis model kanvas dari Osterwalder dan Wigner. Ia terdiri dari 9 blok yang saling berkaitan satu sama lain. Dari hasil analisa, penelitian merekomendasikan adanya penambahan strategi bisnis pada 4 blok, yaitu channels, customer relationship, key partnership, dan revenue streams. Walaupun Nopang sudah menerapkan sistem bisnis dalam proses marketingnya, namun kegiatan pemasaran juga perlu dilakukan media elektronik seperti televisi dan radio. Nopang juga disarankan melakukan pemasaran melalui YouTube yang otomatis akan langsung masuk ke website Nopang. Customer service call via telepon juga perlu disediakan dengan pelanggan untuk memudahkan komunikasi, penyediaan jasa mitra, dan penggunaan jasa. Pada blok customer relationship, disarankan Nopang memberikan promo yang lebih menarik seperti diskon berdasarkan event tertentu dan memberikan gift atau souvenir bagi pelanggan yang sudah melakukan repeat buying serta pemberian giveaway melalui sosial media. Pada blok key partnership, peningkatan layanan pengantaran kota juga dapat ditingkatkan dengan melalui strategi harga seperti pemberian harga khusus atau gift. Pada blok revenue streams,
Penambahan atau sistem pembayaran melalui kartu debit atau kredit perlu ditambahkan biar supaya semakin mempermudahkan untuk melakukan transaksi bisnis. Nah, berikut ini adalah kesimpulannya dari sistem modal Canvas. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.